di sini kami berdua ingin mempresentasikan proyek presentasi pertemuan 12 sampai 14 struktur data, di mana di sini penjelasan awal akan saya serahkan ke Sidik Nugraha. Berikut ini presentasinya. Di sini kami mengambil tema dari QW. QW merupakan koleksi item yang cara penambahan itemnya terjadi pada sebuah ujung yang biasa disebut sebagai ekor atau rear. Dan untuk penghapusannya terjadi pada ujung yang satunya atau bisa kita beri nama kepala atau front. Ya. Operasi dalam kelas QW terdiri dari QW buka kurung, buka tutup kurung, membuat suatu antrian baru yang kosong, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu antrian kosong. Yang kedua, NQW atau item menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian. Yang ketiga, DQW buka tutup kurung, menghapus item depan dari antrian. Yang keempat, ada empty buka tutup kurung, menguji untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong. Yang terakhir, size buka tutup kurung, mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian. Saya akan mencoba untuk memberikan simulasinya agar kalian dapat memahami konsep dari kelas QW ini. Simulasi tersebut akan saya buat dalam bentuk tabel, di mana key saya anggap sebagai sebuah QW, sehingga akan lebih terstruktur. Langsung saja ya, kita simak di bawah ini. Nah, itu dia simulasi dari QW ini. Kalian bisa membandingkan antara stack dan QW yang hampir mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda dalam hal konsep. Lalu bagaimana program dari kelas QW ini? Nah, berikut saya akan menyertakan programnya. Ini dia. Program ini dapat digunakan untuk mengacak nama pemilihan. Nama pertama, kita masukkan semua nama untuk dimasukkan ke dalam program untuk diacak pengambilannya. Setelah dimasukkan, anggap 0 untuk menghentikan program agar berhenti. Meminta program nama untuk dimasukkan. Setelah itu, program akan diminta urutan nama yang akan kalian pilih. Tapi kalian bisa memasukkan angka beberapa saja. Contohnya ketika memasukkan 5 nama ke dalam program. Tapi tidak hanya angka 1-5 saja yang bisa kita masukkan, tetapi angka mulai dari 0 sampai seterusnya juga bisa. Maka dengan segera akan tampil nama sesuai pilihan kalian, seperti slide di program yang sudah kita tampilkan ini. Berikut ini kode kelas dari QW. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari program yang telah kita buat. Yang pertama ada get hot potato dalam kurung namelist, num dalam kurung .2. Ya. Kode ini digunakan untuk membuat kelas baru yang bernama hot potato yang memerlukan 2 parameter untuk dimasukkan, yang memiliki nama namelist ya .2 dan num dalam petik dan parameter namelist merupakan sebuah tipe data list, dan untuk num merupakan sebuah angka atau integer. Kemudian selanjutnya ada sim QW ya, sama dengan QW dalam tutup kurung ya. Kode ini digunakan untuk membuat kelas QW dengan nama sim QW ya. Ada lagi itu for name in namelist ya .2. Ini merupakan sebuah kode perulangan yang mengambil semua elemen dari namelist
yang merupakan sebuah tipe data list. Kemudian selanjutnya ada SimQW titik NQW dalam tutup kurung name, ya. Ini fungsinya memasukkan setiap elemen di dalam name list yang diambil oleh variabel nama. Kemudian ada while SimQW titik set dalam tutup kurung, ya, lebih dari satu, ya, lebih dari satu atau lebih dari 2 atau lebih dari 5 ini akan menentukan, ya, fungsi ini digunakan untuk perulangan sebanyak ukuran dari QW. Jadi kalau lebih dari satu berarti dia bisa berulangnya hanya lebih dari satu. Ketika kita 5 berarti bisa berulangnya 5 gitu. Terus ada lagi itu for in rank dalam tutup kurung num, ya, titik 2, ya. Fungsi ini digunakan untuk perulangan yang menghitung dari angka 0 sampai angka yang sudah kita masukkan. Ada lagi yang itu SimQW titik NQW dalam tutup kurung SimQW titik DQW dalam tutup kurung, ya. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan isi dari QW yang bernama SimQW dan merupakan fungsi untuk mengacaknya. Kemudian ada lagi SimQW titik DQW ya, dalam tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan elemen yang ada dalam QW. Kemudian ada lagi return SimQW titik DQW dalam tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk elemen yang ada di QW sekaligus untuk mengembalikan atau menampilkan hasil dari kelas ini. Kemudian ada lagi ini masukkan sama dengan input dalam kurung tutup kurung masukkan nama, ya. Nah, kode ini digunakan agar ketika program dijalankan maka program akan meminta kita untuk memasukkan nama. Kemudian ada lagi penampung sama dengan QW dalam tutup kurung. Ada lagi while masukkan, ya, tanda seru sama dengan 0, ya. Nah, ini digunakan untuk membuat perulangan agar program meminta pengguna agar memasukkan nama terus-menerus sampai selesai. Dan perulangan ini akan berhenti ketika kita memasukkan angka 0. Kemudian ada lagi penampung titik NQW dalam tutup kurung masukkan, ya. Nah, kode ini kita gunakan untuk memasukkan nama yang diinput oleh user ke dalam kelas QW yang kita sudah deklarasikan sebelumnya dengan nama variabel penampung. Kemudian ada lagi masukkan sama dengan input dalam kurung masukkan nama. Nah, kode ini, ya, sama seperti yang di atas, ya, sama seperti yang tadi, yaitu agar program meminta agar kita memasukkan nama lagi, gitu. Kemudian ada lagi pilih sama dengan, ya, pilih sama dengan int dalam kurung input
dalam tutup kurung masukkan angka. Ya, fungsi ini digunakan agar program meminta angka yang akan kita pilih namanya. Kemudian yang terakhir ada print, ya, ada print dalam kurung hot potato dalam tutup kurung penampung titik get list dalam tutup kurung pilih. Nah, ini fungsinya untuk memanggil kelas hot potato dengan memasukkan parameter yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, begitu teman-teman fungsi dari program yang kita gunakan tadi. Di sini kita membuat kesimpulan, ya, ya, semua elemen nama yang sudah diinputkan dan dimasukkan ke dalam kelas WW yang sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan nama penampung, dan kita gunakan fungsi penampung titik get list dalam tutup kurung agar bisa digunakan, ya. Fungsi get list, ya, get list ini kita modif sendiri agar kita bisa mendapatkan semua data yang ada dalam kelas WW, dan parameter yang kedua adalah angka yang sudah diinputkan tadi dan sudah kita tampung dalam variabel pilih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya.